Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin walhamdulillahirabbil alamin. Yang kami muliakan dan yang kami ta'zimi, yakni al-kiram wal mu'azzam Kiai Haji Muhammad Hasan Mutawakkil 'ala Allah selaku pengasuh Pondok Pesantren Zainul Hasan Genggong. Tidak lupa pula yang kami muliakan, yakni Rektor Universitas Islam Zainul Hasan Genggong Al-Ustadz Abdul Aziz BA.MAG. Tidak lupa pula yang kami hormati, yakni dosen pengampuh Ustadz Imam Syafi'i MH. Baik, di sini kami akan sedikit memenuhi tugas video yang mana berjudul tentang pernikahan beda agama dalam perspektif ilmu hukum di Indonesia. Pernikahan beda agama dalam pandangan Islam. Nikah dalam bahasa bermakna al-wat'u, yang mana artinya bersetubuh atau berhubungan intim. Meskipun banyak pengertian atau pemahaman tentang pernikahan, secara sederhana pernikahan diartikan sebagai akad yang diatur oleh agama untuk memberikan laki-laki untuk menggunakan farji, kemaluan wanita dan seluruh tubuhnya untuk berhubungan badan, atau merupakan suatu hal yang hanya berurusan duniawi saja. Akan tetapi perkawinan dalam Islam memiliki pandangan bahwa pernikahan tidak hanya pengaturan aspek biologis semata, melainkan persoalan psikologis, sosiologis, dan teologis. Dalam Islam, pernikahan dianggap sebagai sunnatullah atau sunnah para rasul, yang jika dilakukan akan mendapat pahala, tetapi jika tidak dilakukan itu bukan dosa tetapi haram karena tidak mengikuti sunnah Nabi. Jadi dalam Islam di sini ada pernikahan dianggap sebagai sunnatullah atau sunnah para rasul, yang mana kita sudah sering mendengar hadisnya, yang mana an-nikahu sunnati faman raghiban sunnati falaysa minni. Jadi itu adalah hadis yang mana berhubungan dengan nikah, bahwa nikah itu adalah sunnah Rasulullah, dan barang siapa yang tidak mengikutinya maka tidak termasuk golongannya. Sama dengan penjelasan di sini, nikah itu adalah sunnah Rasul yang jika dilakukan mendapat pahala, tetapi jika tidak dilakukan itu bukan dosa tetapi haram karena tidak mengikuti sunnah Nabi Muhammad SAW. Prinsip perkawinan atau nikah adalah suatu akad untuk menghalalkan hubungan antara laki-laki dengan perempuan yang antara keduanya bukan muhrim. Jadi prinsip pernikahan di sini adalah menghalalkan hubungan antara laki-laki dan perempuan yang mana keduanya bukan termasuk muhrim. Apabila ditinjau dari segi hukum, tampak jelas pernikahan adalah suatu akad suci dan luhur antara laki-laki dan perempuan yang menjadi sahnya status sebagai suami istri dan dihalalkannya hubungan seksual dengan tujuan mencapai keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Oleh karena itu, sebagian manusia yang berakal akan berkeyakinan bahwa perkawinan merupakan budaya untuk berkreasi guna membentuk dan memperoleh kehidupan yang damai, tertib, dan berkembang sesuai dengan perkembangan budaya manusia. Bagi masyarakat yang sederhana, budaya perkawinan itu sederhana bahkan tertutup, sedangkan menurut masyarakat modern budaya perkawinan itu maju, luas, dan terbuka.
Selanjutnya, analisis perkawinan beda agama pada penetapan. Nomor 508. Analisis perkawinan beda agama. Pada penetapan ini terdapat praktek perkawinan beda agama yang dilakukan oleh Devina Renata, seorang wanita beragama Kristen, dan Jaka Nugraha, seorang pria beragama Islam. Dalam duduk perkara dijelaskan bahwa Devina telah menjalin hubungan dengan Jaka sekitar 9 tahun dan mereka sepakat untuk melaksanakan perkawinan dan saling menghargai kepercayaan masing-masing, sehingga mereka bersedia dan sepakat untuk melaksanakan perkawinan dengan menggunakan tata cara kepercayaan Devina, yaitu dengan menggunakan tata cara gereja Kristen, dan sebagai bukti pernikahan tersebut sah secara agama, Gereja Kristen Nusantara telah menerbitkan piagam pernikahan gerejawi dengan nomor 394. Baca apa bailah nggak tahu, Mas. Selanjutnya, analisis kompilasi hukum Islam tentang perkawinan beda agama pada penetapan nomor 508. Hukum pernikahan merupakan golongan hukum keluarga, yaitu hukum yang mengatur tentang hubungan-hubungan antara anggota keluarga. Jadi hukum pernikahan di sini merupakan golongan keluarga, yaitu hukum yang mengatur tentang hubungan-hubungan antara anggota keluarga. Hubungan ini meliputi hubungan antara suami dan istri, hubungan antara orang tua dan anak, serta hubungan antara keluarga dan pernikahan. Jadi hukum pernikahan di sini merupakan golongan keluarga yang mana mengatur tentang hukum kekeluargaan, baik hubungan antara suami dan istri atau hubungan antara seorang orang tua dan anak. Terus selanjutnya, pandangan hak asasi manusia tentang perkawinan beda agama pada penetapan nomor 508. Menurut KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia, hak diartikan sebagai kekuasaan untuk berbuat sesuatu. Jadi dalam KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia, hak di sini diartikan sebagai kekuasaan untuk berbuat sesuatu dalam kronologis sejarah. Perkembangan atas hak inilah yang kemudian memicu munculnya HAM, hak asasi manusia, dengan dasar sejarah, dengan dasar liberalisme. Pengakuan hak dalam konteks sejarah tidak terlepas dari teori terbentuknya negara yang meliputi teori ketuhanan, teori kekuasaan, perjanjian, serta teori kedaulatan. Dari masing-masing teori tersebut mempunyai pandangan yang tersendiri dalam hakikat hak itu sendiri. Selanjutnya, analisis perkawinan beda agama bukanlah perkawinan campuran dalam pengertian hukum nasional. Jadi perkawinan beda agama bukanlah perkawinan campuran dalam pengertian hukum nasional. Karena perkawinan campuran menurut Undang-Undang Perkawinan disebut sebagai perkawinan yang terjadi antara warga negara Indonesia dan warga negara asing, bukan beda agama. Jadi yang disebut dengan perkawinan campuran bukanlah perkawinan beda agama. Tentunya perkawinan beda agama dalam Islam sangat diharamkan, sangat tidak boleh. Yang disebut dengan perkawinan campuran adalah perkawinan antara kedua orang yang tunduk kepada hukum atau keduanya mempunyai kelainan antara penduduk, adat maupun tempat, yang mana perkawinan tersebut sebagai perkawinan yang terjadi antara warga negara Indonesia dan warga negara asing. Itulah yang disebut dengan perkawinan campuran, bukan perkawinan beda agama, tetapi perkawinan
campuran yang keduanya saling tunduk kepada hukum atau mempunyai kelainan hukum atau adat yang terbiasa dilakukan di negaranya tersendiri. Cukup sekian dari saya. Apabila dari awal sampai akhir terdapat banyak kesalahan, mohon maaf. Wabillahi wal taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.